Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Farisa Yasmin. Saya mahasiswa dari Universitas Telkom. Saya mendapatkan tugas dari Parian, yaitu mata kuliah manajemen komunikasi. Di sini saya harus meringkas bab manajemen konflik dan budaya organisasi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan bab manajemen konflik. Saya sudah mengambil beberapa kesimpulan dari para ahli mengenai pengertian ini. Jadi, manajemen konflik adalah proses aksi dan reaksi yang diambil oleh pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional. Nah, tujuannya itu untuk mengendalikan situasi yang terjadi di antara pihak-pihak yang berkonflik. Selanjutnya adalah tujuan dari manajemen konflik. Nah, yang pertama itu jelas, yaitu mencegah terjadinya konflik. Biar semuanya itu berjalan mulus, nggak ada hambatan ataupun gangguan. Lalu yang kedua adalah membangun rasa saling menghormati. Nah, bagaimana caranya? Kita itu harus menghargai perbedaan. Pokoknya perbedaan dari segi apapun. Lalu yang ketiga itu meningkatkan kreativitas anggota. Nah, dari adanya konflik itu, kreativitas anggota itu akan meningkat, baik itu dari gaya berbicara atau strategi dalam menangani konflik. Nah, selanjutnya adalah teori-teori utama penyebab konflik. Yang pertama itu adalah teori kebutuhan manusia. Nah, di dalam teori kebutuhan manusia ini, konfliknya itu disebabkan oleh kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi, misalnya dalam segi keamanan, terus identitas, otonomi, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada teori identitas. Nah, konfliknya itu disebabkan oleh identitas yang terancam. Nah, yang berawal dari penderitaan pada masa lalu yang belum tuntas juga bisa. Lalu yang ketiga itu adalah teori hubungan masyarakat. Nah, konflik ini tuh biasanya terjadi karena adanya ketidakpercayaan terhadap seseorang atau mungkin terjadinya permusuhan di antara kelompok di dalam suatu masyarakat, itu juga bisa. Lalu yang keempat itu adalah teori kesalahpahaman budaya. Nah, konflik ini tuh biasanya terjadi karena perbedaan komunikasi dalam berbagai budaya. Terus yang kelima itu teori transformasi konflik. Nah, konflik ini tuh terjadi karena adanya ketidakadilan dalam sosial, budaya, ekonomi, kayak gitu. Jadi misalnya jangan mentang-mentang orang kaya terus bisa seenaknya sama orang miskin, atau itu kan bisa terjadi konflik gitu. Terus yang keenam, teori negosiasi prinsip. Nah, ini tuh penyebab konfliknya karena adanya perbedaan perspektif. Cara menanganinya gimana? Dengan cara negosiasi. Selanjutnya adalah tipe-tipe manajemen konflik. Yang pertama itu ada avoiding. Nah, itu tuh adalah individu atau organisasi yang cenderung menghindari konflik. Jadi dia tuh cari aman. Lalu yang kedua itu adalah accommodating. Nah, di dalam accommodating ini kita mengumpulkan pendapat dari seseorang, dari pihak-pihak yang terlibat dengan konflik, tapi tetap ini tuh mengutamakan dia tuh mencari jalan keluar dengan mengutamakan kepentingan satu pihak saja. Dan menurut saya ini nggak efektif sih, soalnya takutnya ada dendam kayak gitu kan. Nah, lalu yang ketiga ada compromising. Nah, menggunakan metode kompromi atau negosiasi. Jadi di sini itu kita harus ada kesepakatan di antara pihak-pihak yang bertikai. Lalu ada competing. Ya, kalau ini tuh terjadi, jadi konflik ini tuh harus diselesaikan dengan kompetisi. Jadi siapa yang kuat dia yang menang. Lalu yang kelima itu ada collaborating. Nah, menyelesaikan konfliknya itu dengan cara kerjasama. Yang keenam ada conglomeration. Nah, kalau conglomeration ini dia tuh memakai semua kelima tipe ini, dan tentunya pasti akan mengeluarkan waktu yang cukup lama, terus
mengeluarkan tenaga pikiran yang besar. Selanjutnya adalah strategi manajemen konflik. Menurut Stephanie itu ada 5. Yang pertama adalah tahap pengenalan. Nah, di dalam tahap pengenalan ini kita tuh harus tahu dulu apa sih yang terjadi, konfliknya tuh apa, terus siapa aja yang terlibat konflik, lalu bagaimana keadaannya. Kita harus tahu itu semua. Lalu yang kedua adalah diagnosis. Diagnosis ini kita harus menyepakati penyebab terjadinya konflik tuh karena pasti banyak faktornya dong yang bisa menyebabkan konflik. Nah, kita harus cari dulu faktor apa aja sih yang menyebabkan konflik. Lalu yang ketiga itu adalah menyepakati solusi. Nah, kita tuh harus mencari solusi apa yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalau misalnya udah disepakati, lalu ke tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini, setelah kita menyepakati solusi, maka pihak-pihak yang bertikai ini harus melaksanakan solusi tersebut. Lalu yang kelima adalah evaluasi. Nah, di dalam evaluasi ini kita lihat apakah cara tersebut, kesepakatan tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kalau misalnya itu semua dapat berjalan dengan baik, suatu saat nanti kita dapat masalah tersebut kan kita bisa memakai cara tersebut. Nah, selanjutnya adalah tahap berlangsungnya konflik. Itu ada 5 menurut Mulyasa, yaitu yang pertama tahap potensial. Dimana tahap potensial ini individu tuh merasa kayaknya ada perbedaan deh, mau di lingkungan sekolah, keluarga, organisasi, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu adalah konflik terasakan. Nah, apabila si perbedaannya ini udah dirasakan oleh individu-individu tersebut, lalu dia tuh mulai kayak memikirkan si perbedaan tersebut. Kalau yang ketiga itu adalah pertentangan. Nah, kalau misalnya pertentangan ini kalau sudah merasa berbeda pendapat, jadi kita tuh udah ngerasa ini tuh ada perbedaan pendapat lah, ada pertentangan di antara kita. Lalu yang keempat itu adalah konflik terbuka. Nah, kalau misalnya konflik terbuka itu dari adanya pertentangan, kita tuh bisa menimbulkan konflik secara terang-terangan. Nah, jadi ya gitu. Lalu yang kelima adalah akibat konflik. Nah, akibat dari konflik ini bisa baik bisa buruk. Kalau misalnya baiknya itu kita bisa bertukar pikiran sama mereka. Kalau misalnya buruknya itu ya terjadinya permusuhan. Itu adalah konflik intrapersonal. Nah, di dalam konflik intrapersonal ini jadi konfliknya itu pada diri sendiri. Kayak dia merasa galau, bimbang, saya harus milih yang mana, kayak gitu. Lalu yang kedua itu ada konflik interpersonal. Nah, di konflik interpersonal ini konfliknya terjadi antara individu dan individu. Biasanya terjadi perbedaan pendapat, tujuan, kayak gitu-gitu. Terus yang ketiga adalah konflik intragrup. Nah, kalau konflik intragrup tuh konflik yang terjadi antar anggota tapi di dalam satu grup, di dalam satu kelompok. Nah, lalu yang keempat adalah konflik intergrup. Kalau intergrup itu yaitu konflik yang terjadi antar kelompok. Nah, lalu ada konflik interorganisasi. Kalau misalnya interorganisasi itu konflik yang terjadi antar organisasi. Lalu yang ke-6 itu ada konflik intraorganisasi. Nah, kalau konflik intraorganisasi ini terjadi antara bagian satu dengan bagian yang lainnya, tapi di dalam satu organisasi. Kemudian adalah teknik penyelesaian konflik. Nah, teknik ini tuh ada 7. Yang pertama adalah persuasi. Nah, persuasi ini adalah usaha untuk mengubah posisi pihak lain. Jadi dia tuh menunjukkan apa sih akibat yang mungkin timbul gitu. Lalu yang kedua adalah rujuk. Nah, rujuk ini adalah merupakan suatu pendekatan agar terjalin hubungan yang baik. Lalu yang ketiga adalah penarikan diri. Nah, penarikan diri ini meminta salah satu atau kedua pihak untuk menarik diri dari hubungan. Lalu yang keempat adalah pemecahan masalah terpadu. Nah, menyelesaikan konfliknya itu dengan cara menggabungkan kebutuhan kedua belah pihak. Lalu yang
5 adalah tawar-menawar. Nah, di dalam tawar-menawar ini, kalau misalnya A bilang enaknya kayak gini ya, lalu yang B bilang enaknya kayak gini, pokoknya kita tuh harus sampai menemukan titik temunya agar terjadi kesepakatan. Lalu yang keenam adalah pemaksaan dan penekanan. Jadi menyelesaikan konfliknya itu dengan cara pemaksaan, bisa berupa ancaman, pokoknya banyak deh. Lalu yang ketujuh adalah intervensi. Intervensi itu memakai pihak ketiga. Kemudian adalah penyelesaian konflik dengan pihak ketiga. Nah, yang pertama itu adalah persuasi. Kalau misalnya persuasi itu pihak ketiganya ini tidak memiliki kewenangan untuk sebagai hakim gitu. Jadi dia cuman menengahi kedua belah pihak aja. Nah, lalu yang kedua adalah arbitrasi. Kalau misalnya arbitrasi ini pihak ketiganya itu berfungsi sebagai hakim. Jadi dia tuh mencari pemecahan masalahnya. Lalu yang ketiga itu mediasi atau penengah. Nah, si pihak ketiganya itu diundang sama kedua belah pihak yang bertikai, tapi di sini juga si pihak ketiganya itu hanya menengahi saja, jadi tidak berfungsi sebagai hakim. Kemudian adalah pendekatan konflik itu ada dua, ada couple sama essays. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang essays. Yang pertama itu ada assess the situation, di mana kita harus mengenali situasinya. Lalu yang kedua itu ada clarify the issues. Nah, kita tuh memperjelas permasalahannya itu tuh karena apa. Lalu yang ketiga ada evaluate alternative approaches. Nah, kita tuh mengevaluasi permasalahan tersebut. Lalu yang keempat ada solve the problem, harus memecahkan masalah. Selanjutnya adalah manfaat manajemen konflik. Nah, yang pertama itu adalah mengembangkan kompetensi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi apabila manajemen konflik itu baik, kompetensi kita tuh akan semakin meningkat. Lalu yang kedua adalah evaluasi sistem. Selanjutnya adalah bab budaya organisasi. Nah, menurut Susanto, budaya organisasi itu adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan, sehingga masing-masing anggota organisasi itu harus memahami nilai-nilai yang ada dan bagaimana mereka harus bertingkah laku atau berperilaku. Adalah ciri budaya menurut Freeman dan James. Nah, yang pertama itu adalah kecenderungan untuk bertindak, lalu selanjutnya dekat kepada pelanggan, yang ketiga otonomi dan kewirausahaan, yang keempat produktivitas melalui orang lain, yang kelima memberikan rangsangan nilai. Selanjutnya adalah fungsi budaya organisasi. Nah, yang pertama itu adalah memudahkan koordinasi aktivitas dalam organisasi. Lalu yang kedua itu terciptanya keharmonisan sehingga motivasi bekerja pun semakin meningkat gitu. Lalu yang ketiga, pengambilan setiap keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Selanjutnya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas budaya organisasi. Nah, jadi yang pertama itu kita harus ada inovasi dan keberanian dalam mengambil resiko. Lalu harus ada perhatian pada hal-hal rinci. Yang ketiga itu ada orientasi hasil, terus orientasi orang, orientasi tim. Selanjutnya sejauh mana tingkat kompetitif kita. Lalu yang terakhir ini kita harus menjaga stabilitas. Selanjutnya adalah sumber-sumber pembentuk budaya organisasi, yaitu ada pendiri organisasi, pemilik organisasi, sumber daya manusia asing, luar organisasi, dan stakeholder. Dan yang terakhir adalah simbol-simbol budaya organisasi. Nah, pertama itu ada simbol fisik. Simbol fisik itu contohnya seperti desain, logo, bangunan, dekorasi, dan lain-lain. Lalu simbol perilaku, contohnya itu kayak upacara, terus tradisi, kebiasaan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada simbol verbal, kayak lelucon, jargon, nama singkatan, mitos, dan lain-lain. Oke, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.